Oke, saya buka terlebih dahulu ya teman-teman karena waktu juga udah menunjukkan pukul 15.30. Kita buka webinar kali ini. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Selamat sore dan selamat datang teman-teman peserta webinar Roadshow Lomba Tinggi AI. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Rizka Malia dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto selaku Student Ambassador AI sekaligus moderator pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan augmented reality di Indonesia bersama Ibu Fajar Rahayu, STMT, selaku dosen Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta dan pengajar di Bisa AI. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua untuk para peserta webinar. Sekaligus tak lupa juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fajar selaku pemateri yang telah menyempatkan waktunya dan sharing mau berbagi ilmu bersama kita dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba tim AI, yaitu singkatan dari Technology Innovation Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Maret yang terdiri dari 4 kategori, yaitu ada perlombaan Hackathon AI, Virtual Land Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik mengikuti lomba tersebut, bisa langsung saja cek postingan di IG Tinggi AI. Teman-teman bisa cari ya di Tinggi AI di Instagram, nanti saya share linknya juga. Nah, pada sore kali ini kita akan bahas salah satu nih subtopik dari kategori tersebut dengan judul perkembangan augmented reality di Indonesia. Untuk kepada Ibu Fajar, apakah sudah siap Ibu? Oke, Mbak. Oke, begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, saya langsung serahkan kepada Ibu Fajar untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Fajar, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan dari Bisa AI untuk saya sedikit bercerita tentang augmented reality di Indonesia ini ya. Izin saya share screen ya. Aku sudah terlihat, Mbak? Sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahayu. Kebetulan saya juga menjadi dosen di Teknik Elektro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
sore hari ini saya akan mencoba untuk berbagi materi tentang perkembangan augmented reality di Indonesia. Mungkin nanti saya akan cerita dari awal dulu ya, perkembangan augmented reality di Indonesia ini yang berkaitan dengan dengan bidang saya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena bidang saya ini itu adalah telekomunikasi, jadi dari tahun 2016 kita tahu ya bahwa telekomunikasi itu sangat pesat sekali ya perkembangannya di Indonesia terutama. Jadi dulu itu kan ada yang namanya generasi pertama, kemudian generasi kedua. Mungkin waktu itu kalian masih kecil gitu ya, masih sekolah, masih usia sekolah. Pertama kalinya mulai mengenal yang namanya mobile phone gitu ya, handphone gitu kan. Terus ada lagi mungkin orang tua kalian itu punya pager gitu ya, dan sebagainya. Itu semua termasuk dari alat telekomunikasi. Nah, di sini di teknologi telekomunikasi ini mulai berkembang gitu ya. Ada yang namanya 4G teknologi, ada Wi-Fi teknologi gitu kan. Terus sudah mulai masuk ke dunia digital ya. Ini perkembangan dari tahun 2016 sampai 2018 ya. Dan ini kebetulan saya juga mengikuti perkembangan ini kan, berkenaan dengan teknik ya, keteknikan, dan itu semua itu berkaitan segala sesuatunya dengan informatika, teknologi informasi ya, beririsan sekali antara telekomunikasi ini dengan informasi. Dari segala sesuatunya ya, dari teknologi ini ya, hampir semuanya itu awalnya itu memang analog ya, analog itu berarti hanya suara ya, hanya teknologi suara, kemudian berkembang terus yang berasa sekali ya, atau itu adalah kecepatan data rate ya, atau transfer data ya. Mungkin waktu generasi kedua, generasi ketiga, kita mau buka internet aja itu lama banget gitu ya, bisa bisa sampai sekitar 5-10 menit ya. Atau kalian kenal tuh yang sama istilah buffer ya, buffer. Kadang-kadang pun sekarang juga masih ada ya buffer kayak gitu kan. Itu hanya tergantung apakah kita posisinya itu bagus atau enggak gitu kan. Dekat sama sumber antena atau sumber telekomunikasi, atau nggak dekat sama wifi sama routernya atau enggak ya, itu juga berpengaruh. Kemudian semua itu pasti ada perkembangannya kan ya. Tadi generasi pertama, generasi kedua itu baru suara doang gitu kan, terus generasi kedua ditambah SMS, generasi ketiga itu udah mulai ya bisa kirim gambar, bisa MMS. Seingat saya itu juga udah mulai bisa video call cuma waktu itu masih mahal banget gitu kan. Terus mulailah kita masuk ke generasi keempat. Saat ini kita rasakan adalah generasi keempat, yaitu adalah 4G, atau kita biasa sebut juga ya kelanjutannya itu adalah LTE teknologi ya. Di sini nanti mulai ini merupakan titik kulminasi ya untuk bagaimana perkembangan digital di Indonesia. Nah, itu mulai dari tahun 2018 ya sampai saat ini itu sangat berkembang sekali ya tentang teknologi digital ya terutama. Sekarang kayaknya nggak mungkin udah jarang banget ya kita bisa lihat orang tuh pakai telepon rumah gitu, udah jarang banget. Terus kita menggunakan teleponnya walaupun pakai handphone gitu, tapi pakai telepon itu juga jarang banget ya. Pasti pakai WhatsApp ya, seperti itu. Kemudian selain transfer datanya, pasti teknologi ini itu mulai diperbaiki
kekurangan-kekurangan di teknologi sebelumnya. Contoh misalkan tadinya suaranya ada noise atau ada gangguan gitu ya. Nah, mulai diperbaiki, suaranya lebih jernih. Terus kalau misalnya kita melakukan video call gitu ya, yang tadinya gambarnya berbayang gitu, suaranya sekarang itu gambarnya mulai jelas ya, si penerimanya atau yang kita telepon. Kemudian di 2020 ya, di 2020 itu mulai kita kenal yang namanya Internet of Things ya, Internet of Things. Terus udah gitu kita juga kenal sama yang namanya telemedicine ya. Jadi kita telepon melalui telepon kita bisa konsultasi kesehatan, terutama apalagi di tahun-tahun ini ya, 2020 ke 2022 ini kita kena ini pandemi ya, COVID-19. Mau tidak mau kita kalau mau berkomunikasi pasti lewat telekomunikasi gitu kan. Nah, sini mulai digital itu sangat-sangat kita perlukan gitu ya, sangat-sangat kita gunakan ya, di setiap aspek kehidupan saat ini gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang digital telekomunikasi digital. Nah, ini pasti kedepannya kan digital itu kita nggak tahu ya, pada saat kita berkomunikasi itu apa yang terjadi gitu kan, adakah namanya juga digital kita nggak lihat bukti nyatanya gitu ya, jalannya gitu. Kalau misalkan kehidupan nyata kita bisa tahu jalannya bergelombang, kita bisa hindari. Atau misalkan kita mau masuk ke dalam suatu tempat gitu kan, ternyata tempatnya ramai, lebih baik kita hindari ya, seperti itu kan bisa ya. Cuman kalau digital ini kita kan nggak melihat, itu di awang-awang gitu kan, di udara yang komunikasinya itu kita nggak tahu nih, ini di sekitar kita ini apa yang sedang terjadi. Contohnya kita sedang diskusi ini gitu ya, dengan paparan seperti ini ya, bisa saja kita sedang mentransfer data, informasi gitu kan. Nah, disitulah kekurangannya digital ya. Jadi kedepannya itu pasti akan banyak informasi yang bisa kita ambil ya. Ini jadi peluang buat seseorang yang punya niat ingin mengetahui informasi orang lain. Disinilah kegunaannya ya, security data information ya. Jadi karena memang kekurangannya dari digital ini kita nggak kelihatan, terus ini sebenarnya informasi buat siapa gitu kan, apakah ini kita bisa ambil, apakah ini bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, itulah kita butuh gitu ya, kita butuh security data informasi. Nah, dari tahun 2021 ini sampai ke depan ya, security data itu pasti akan semakin kita gunakan, dan pasti kita akan tambah supaya lebih aman lagi kita pada saat kita berkomunikasi digital ya. Ini selanjutnya, ini merupakan digital teknologi ya. Jadi awal mulanya perkembangan digital itu pertama dari telekomunikasi tadi, seperti saya sudah bilang bahwa semakin kesini orang-orang itu ya, kecenderungannya itu pengen berkomunikasi secara instan gitu kan, pengennya yang mudah gitu kan. Bertelekomunikasi atau berkomunikasi itu udah nggak zamannya lagi kita langsung pengennya ketemu langsung gitu kan. Nah, sekarang terutama kalian yang lagi kuliah nih, pengennya kan akan lebih memilih belajar dari rumah gitu kan, daripada harus ke kampus misalkan. Contohnya adalah kalau ke kampus harus ongkos kayak gitu kan. Terus kalau misalkan ke kampus takut juga nih teman-teman pada sehat atau enggak kayak gitu kan. Nah, dari sini dari telekomunikasi ini kemudian berkembang gitu kan, kembangkan yang tadinya
hanya bisa menggunakan analog gitu kan. Sekarang kita mau nggak mau di titik kombinasi yang tadi ya, dari tahun 2019an kita langsung pindah semuanya ke digital. Jadi semuanya bertransformasi menuju ke digitalisasi di Indonesia. Di Indonesia pun sudah mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan gitu ya. Memang mungkin saat ini nggak semuanya bisa kita adopsi ya, teknologi digital itu tidak kita adopsi, tapi supaya kita tidak tertinggal gitu ya dengan negara-negara tetangga ya yang jauh lebih bagus teknologinya, mau nggak mau kita harus mengadopsi. Mungkin di Indonesia nya agak terlambat gitu ya, tapi setidaknya Indonesia itu bisa mengikuti lah ya, bisa mengikuti untuk menuju yang tadinya analog ya, tadinya analog menuju ke digital. Contohnya di kota-kota besar sekarang semuanya sudah serba digital ya, serba digital. Terus apa namanya, semua sudah terintegrasi ya, semua sudah terintegrasi. Sekarang itu jalurnya udah nggak repot lagi sama urusan lupa bawa dompet ya, semua ada di handphone, semua tinggal ketik-ketik, masukin PIN, sudah bisa buat transaksi apapun ya. Itu adalah kelebihan dari digital tadi ya. Dari digital tadi ya, mulai berkembang lagi kita, itu perkembangannya adalah bagaimana caranya mentransfer data ya. Tadinya biasanya kan kita komunikasi yang analog gitu kan, datanya itu misalkan harus dikirim via email atau via apa namanya, via pos gitu ya, harus dicetak dulu. Nah sekarang udah transfer digital itu sudah hanya hitungan jari, menit, detik sudah sampai gitu kan, mau kemana aja gitu kan, mau jaraknya dekat, jaraknya jauh, biasanya kalau jaraknya dekat pasti akan lebih mudah ya. Nah terus udah gitu, kalau misalkan mau beda waktu pun nggak ada masalah ya, itu semua terjadi karena adanya di sistem digital ini ya. Kita butuh transfer data, maka dari itu kalian inilah yang akan diharapkan bisa membangun suatu sistem digital dengan baik ya. Membangun sistem digital itu kan apa namanya, ilmunya itu banyak sekali ya yang bisa diadopsi gitu kan. Terus nanti setelah kita punya sistem digital gitu ya, mendesain, merancang gitu kan, jangan lupa harus ditambahkan nih ya security-nya ya, keamanannya, supaya orang-orang yang menggunakannya merasa aman ya, merasa tidak merugikan gitu ya. Karena kalian tahu sendiri ya, zaman sekarang itu banyak banget ya yang bisa dengan mudah ya, bisa dengan mudah mencuri data-data kita gitu ya, karena tadi ya serba digital, dan itu memang masih sulit ya, kalau di Indonesia ini masih sulit untuk benar-benar menjaga kerahasiaan ya, kerahasiaan dari masing-masing informasi yang kita punya. Oke, nah ini merupakan industri, kalau misalnya dikaitkan dengan digital ya, kita ini sekarang itu sudah masuk di industri 4.0 ya, 4.0. Semuanya itu berhubungan dengan namanya, pasti dihubungkan dengan internet ya, dengan internet. Mungkin kalau yang zaman dulu ya, industri 1.1 itu 1.0 itu baru mesin uap gitu ya, mesin-mesin yang jadul yang harus dioperasikan secara manual gitu ya, di pabrik-pabrik gitu kan. Terus udah gitu memproduksinya juga cuma sedikit gitu ya, baru bisa sedikit, misalkan baru bisa satuan gitu ya, mungkin maksimal 5 barang gitu kan. Terus berkembang lagi, terus mereka mungkin merasa kelamaan nih gitu kan, sedangkan permintaan pasar mungkin lebih banyak gitu kan. Akhirnya dikembangkan ke menuju ke industri 2.0. Di sini
di industri 2.0 ini mulai ada yang menggunakan sistem kerja listrik ya sebagai penggerak mesin ya. Jadi mereka mungkin berharap dengan kerja listrik itu akan lebih memudahkan mereka gitu kan untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu gitu. Terus udah gitu nilainya gitu, lebih banyak ya, lebih banyak yang bisa mereka hasilkan dari harapannya tadi yang kita berharap dengan adanya kerja dari ditambah dengan tenaga listrik ini, mereka berharap supaya produksinya juga akan semakin besar gitu ya. Jadi akan lebih memudahkan mereka bisa mencapai ke pasar gitu. Kemudian mereka masih berpikir bahwa ini masih kurang nih, kurang bagus. Misalkan pertambahan pasar pun semakin permintaannya semakin banyak. Akhirnya dikembangkan dengan industri 3.0 gitu kan. Ditandai dengan apa? Dengan cara komputasi data ya. Jadi mulai ada mesin hitung, kemudian mulai ada digabungkan dengan komputerisasi gitu kan. Nah di sini di teknologi ini apa namanya sudah mulai titik beratnya itu sudah mulai dibuat suatu microchip ya. Ini di industri 3.0 ini sudah mulai yang namanya otomasi ya. Otomasi sudah ada microchip, sudah ada microcontroller ya, karena sudah berkomputer ya, computerized kan. Jadi sini sudah mulai yang namanya microchip. Nah kemudian dari microchip tadi dikembangkan bagaimana caranya si peralatan ini gitu ya bisa saling berkomunikasi ya, bisa saling berkomunikasi supaya lebih mudah gitu kan. Akhirnya si industri ini kita tambah teknologinya ya yang berhubungan dengan internet ya. Jadi mesin-mesin tadi komunikasinya sudah tidak dengan manusia saja gitu ya, tapi bisa saling berinteraksi antara sesama mesin. Bagaimana caranya? Dia menggunakan internet. Inilah titik dari internet, titik kebangkitan dari internet of things gitu ya. Dan di sini itu mulai dari tahun ya industri 4.0 itu dari tahun 2000 ya, 2000 ketika mulai ada internet ya, mulai berkembang ya. Kemudian karena permintaan barang yang semakin tinggi, jadi industri itu harus berproduksi lebih cepat ya, berproduksi lebih cepat, memproduksi lebih banyak gitu kan, untuk pelayanan masyarakat. Terus nggak cuma tentang mesin-mesin saja, sudah mulai merambah ke kebutuhan pokok dari masyarakat gitu ya, bisa dari baju, makanan gitu kan. Semuanya ini di sini mulai dibuat secara otomatis ya. Melanjutkan dari industri 3.0 ya sampai dengan mulai lagi yang kita sebut dengan big data ya. Semua komponen-komponen yang ada di internet of things tadi ya, itu akan berkembang menjadi big data. Dari mana? Dari tadi yang internet tadi, terus kemudian disimpan semua perintah-perintah ya, perintah-perintah dari mesin untuk otomasi, kemudian berkembang menjadi penyimpanan cloud ya, sehingga kita tahu, kita mulai familiar dengan yang disebut dengan big data ya. Di sini atas nama revolusi industri 4.0 kemudian ini semakin besar ya. Kemudian di industri 4.0 ini juga membuat sistem otomasi semakin dikenal. Sini mungkin kalian sudah mulai sedikit tentang bicara tentang kecerdasan buatan di sini ya. Akhirnya memang karena adanya otomasi ya, jadi banyak pekerjaan yang menghilang ya. Jadi kayak operator yang tadinya misalkan mengoperasikan mesin itu ada 5 orang misalkan, cukup dengan dioperasikan oleh 2 atau 3 orang saja
gitu ya. Ya namanya juga perkembangan zaman ya, mau nggak mau supaya kita tetap berada di atas ya, di atas teknologi, supaya kita tetap bisa berkembang, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada ya. Seperti itu ya, memang sudah resikonya kan, mau nggak mau ya, kita tidak boleh lebih pintar dari teknologi gitu kan, karena teknologi ini kan juga apa namanya desain dari manusia gitu ya. Nah, ini merupakan industri yang ada saat ini ya. Ini semua berkaitan dengan apa namanya internet of things gitu kan, semua ada di internet gitu kan. Bisa untuk pembayaran kita punya GoPay ya, pasti di antara kalian pasti sudah mulai ya, sudah mulai menggunakan GoPay. Terus belum lagi yang layanan-layanan e-commerce yang lain gitu kan, ada banyak sekali di sini ya. Dulu biasanya menggunakan namanya pembayaran itu menggunakan kita transfer gitu kan. Sekarang semua itu bisa pakai apa saja gitu kan, asal ada duitnya gitu kan. Terus untuk memenuhi kebutuhan transportasi di Indonesia gitu kan. Dulu Gojek kita harus panggil atau nggak kita keluar gitu kan, kita telepon gitu, jadi manual banget gitu kan. Nah sekarang tinggal pasang aplikasinya langsung ya, transportasi online bisa, mau dari mana saja. Mungkin dari awal-awal adanya transportasi online itu mungkin susah ya, masih sulit gitu armadanya. Tapi sekarang kayaknya kalau nggak pakai aplikasi transportasi online ini kayaknya malah kayak katanya dibilang mungkin bisa dibilang gaptek gitu kan. Ini karena memang pangsa pasarnya mungkin para pengusaha itu melihat gitu kan, untuk memudahkan kita, memudahkan segala macam kebutuhan pokok kita, ini adalah suatu peluang mungkin pada saat itu ya, makanya ada transportasi online. Selain itu untuk transportasi kita punya ruang guru, yang ruang guru itu berkaitan dengan pendidikan. Zaman dulu kalau misalkan mau les gitu kan harus datang gitu, misalkan dengan belajar menggunakan, dulu kita harus datang gitu, karena zaman saya dulu Ganesha Operation lah ya, yang kayak gitu ya, terus terima gama kayak gitu banyak sekali gitu kan, menjamur gitu. Sekarang masukkan aplikasi, materi ada di dalam aplikasi, semua anak yang punya ya, semua orang nih, semua lapisan, boleh mahasiswa, boleh sekolah, boleh dosen, boleh siapapun itu, boleh guru yang pengen tahu tentang pendidikan saat ini ya, zaman now itu bisa tinggal buka atau pasang aplikasi ruang guru. Di situ isinya banyak banget gitu kan, mau mengambil materi apapun di situ ada gitu ya. Selain itu untuk media sosial mungkin kalau sekarang udah nggak zaman ya sama Facebook gitu kan, sekarang zamannya Instagram ya, minimal Instagram gitu kan, terus begitu TikTok. Malah kalau saya pikir sekarang berita-berita itu lebih update di Facebook atau Instagram dibandingkan di channel-channel berita gitu kan. Apalagi gosip-gosip terhangat seputaran artis itu kan pasti ada di situ. Jangankan artis gitu ya, tetangga sebelah aja biasanya ada di Instagram gitu kan. Oh tetangga kita lagi seneng nonton apa gitu, atau tetangga kita lagi jalan-jalan gitu kan, bisa kelihatan dari Instagram story-nya gitu, atau dari TikTok gitu kan, itu bisa kelihatan. Jadi kita nggak usah, kadang-kadang digital ini suatu dilema juga ya, harusnya kita berinteraksi gitu ya dengan sama makhluk hidup yang nyata gitu kan, yang real gitu kan. Tapi ya sekarang itu malah jadi lebih terasa nyata ketika kita lihat dari suatu aplikasi teknologi ini. Terus yang gitu kita ngomongin yang namanya Netflix nih. Netflix itu sudah mulai masuk terutama pada saat pandemi mungkin ya. Udah orang-orang kan waktu itu
mungkin awal mulanya karena kita itu sebenarnya nonton ya, nonton apapun itu, nonton film, nonton sinetron lah gitu kan. Dulu kemarin mungkin kita masih sering ke bioskop gitu kan, masih masuk ke bioskop, tapi setelah ada pandemi kan jadi jarang ya, jadi itu kita mau hiburannya biasanya hiburannya makan popcorn gitu ya di bioskop berkurang dong. Nah akhirnya Netflix melihat peluang itu, disitulah dia mulai mengeluarkan gitu ya, apa namanya, suatu aplikasi ya isinya tentang film. Apalagi nih kiblatnya Indonesia sekarang bukan di barat lagi, tapi kiblatnya sekarang udah bergeser ke Asia ya, K-pop gitu ya, Korea. Netflix melihat peluang itu, akhirnya film-film Korea ya, sinetron Korea dimasukin di situ dia mulai berkembang ya, mulai banyak yang melihat film-film Korea yang ada di situ gitu kan. Jadi sekarang udah, zaman dulu mungkin perkembangan hiburan itu biasanya kita cuma bisa lihat dari televisi gitu, atau kita kalau mau nonton di bioskop gitu kan. Nah sekarang semua ada di Netflix gitu ya, mau film zaman dulu pun gitu ada di Netflix, mau zaman sekarang yang baru rilis pun ada di Netflix. Nah Netflix pun bersaing dengan temennya ada Disney Hotstar, ada video gitu kan. Nah ini lebih ya, jahatnya nih Netflix ini mulai membunuh pertelevisian yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan televisinya sudah nggak mau berkembang gitu ya, pasti dia akan terhabis oleh perkembangan dari Netflix. Ini tadi transportasi kita udah bahas gitu kan, pembayaran kita udah bahas ya, ada OVO, ada Link Aja ini dari Telkomsel gitu ya. Terus kita kalau mau donasi ya, kita mau donasi bisa lewat platform kita bisa.com, banyak banget kan ya. Nah selain ini juga ada yang dari Mizan mungkin ya, itu juga ada ya. Terus begitu kalau untuk bagian medianya yang hiburannya kita punya Netflix, ada Netflix maksudnya. Nah terus udah gitu kalau dari e-commerce-nya kita punya Banda.com, Traveloka, Shopee, Tokped ya, Bukalapak, semua pasti minimal ada ya, minimal 2 nih, yang hijau ini sama yang oranye itu ya, pasti ada di aplikasi kalian gitu kan. Semuanya itu kan sekarang itu jauh lebih murah dan lebih mudah gitu ya, ketika kita berbelanja melalui online gitu kan. Memang untuk potensi transaksi di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat ya. Dari tahun 2013 ini saya barusan googling nih, 2013 itu sekitar 104 triliun ya, angsa e-commerce di Indonesia. Kemudian dari 2016 itu naik jadi 20 miliar dolar ya, atau sekitar 261 triliun. Dan kemudian di 2020 ya, di mana orang-orang itu lebih memilih pembelanjaan online, pembelian online itu sampai dengan 130 miliar US dollar ya, atau sekitar 1,7 triliun. Wow, Indonesia kaya ya, buktinya bisa belanja melalui online ya. Ini adalah perkembangan industri ya. Jadi mau nggak mau semua yang tadinya kita harus datang ke toko gitu ya, misalnya kita mau belanja beras gitu harus ke toko beras, sekarang di Tokped juga ada gitu ya, atau di Bukalapak juga ada. Terus yang gampang nih, mau beli apa lagi? Beli sayur nih ibu-ibu nih, buat orang tua kalian itu, mama kalian itu. Dulu harus datang ke pasar, sekarang ada sayur box, ada segari, semua ada di situ gitu kan. Terus mau beli ayam harus ke pasar, atau minimal nitip sama tukang sayur gitu. Sekarang banyak banget aplikasi Primamart ya, itu Freshmart gitu kan. Itu yang sekarang menampilkan aplikasi yang bisa di-download ya,
bisa dipasang, diinstal di handphone. Nanti tinggal pilih mau beli apa, misal ayam 1 kilo atau daging 1 kilo. Tiba-tiba 10 menit kemudian atau setengah jam kemudian ayamnya sudah datang dan biasanya lebih fresh gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana sekarang kita mau nggak mau kita akan menghadapi ya, Society 5.0. Apa sih Society 5.0 ini? Kapan revolusi ini akan muncul setelah adanya industri 4.0 tadi, gitu kan? Ya, saat ini revolusi 5.0 itu sudah mulai diperkenalkan, ya. Apa yang terjadi di 5.0 ini? Ya, 5.0 ini akan menggabungkan tadi ya, banyak sekali ada Internet of Things, ada Big Data, mulai diperkenalkan namanya AI ya, Artificial Intelligence ya, kemudian robotik itu tadi sudah bicara di depan ya, itu termasuk teknologi yang berbarengan dengan IoT gitu kan, dengan internet ya. Nah, ketika tadi titiknya itu kan 4.0 itu berhubungan dengan internet ya, berhubungan dengan internet, sudah mulai menyimpan data gitu kan, penyimpanan cloud segala macam. Nah, ya kan, industri 5.0 ini akan melihat kebangkitan dari society itu apa sih? Society 5.0 adalah ketika suatu masyarakat yang bisa menyelesaikan berbagai tantangan ya dan permasalahan sosial ya, dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang tadi yang kita punya ya, inovasi yang dari yang terakhir industri 4.0 ya, seperti Internet of Things, terus seperti Artificial Intelligence, terus kita ngomongin Big Data, kita ngomongin robot ya. Ini semua ketika bisa meningkatkan kualitas hidup manusia ya. Nah, itu kita sudah bisa ya, sudah mulai masuk ke dalam revolusi industri 4.0 gitu ya. Ketika kita bisa menggabungkan itu semua, berarti kita sudah masuk ya ke industri 5.0. Industri 5.0 ini sudah diumumkan ya, sudah sebenarnya sudah mulai digaungkan itu di Jepang ya. Yang pertama kali itu di Jepang. Konsepnya ini ingin fokus terhadap kombinasi antara pemberdayaan manusia, teknologi dan juga data. Jadi antara interaksi teknologi, manusia dan juga data ya, itu sudah masuk ke dalam suatu society 5.0 ya. Kemudian kenapa sih kok kita harus masuk ke sana gitu, atau kita kenapa harus menuju ke sana gitu kan, supaya kesejahteraan masyarakat ya bisa lebih terasa dibandingkan kita hanya ngomongin tentang teknologi saja gitu. Nah, untuk di Indonesia ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan konsep ini. Contohnya adalah perusahaan transportasi online gitu ya. Nah, Anda bisa melihat ya, kalian bisa melihat bagaimana perkembangan ya, bagaimana merasakan dampaknya ya adanya ojek online ini ya dari perusahaan tersebut ya. Contohnya terutama pada saat pandemi yang melanda dunia 2 tahun ke belakang ini. Sekarang kalian mau barang itu pakai ojek online bisa. Padahal misal nih, saya posisi di Jakarta, mau kirim barang ke Semarang, pakai ojek online bisa. Bukan ojeknya dikirim ya, misalkan dari ojeknya ada posisi di Jakarta, terus dia yang mengirim langsung gitu ya ke Semarang gitu, enggak ya, tapi ada beberapa tahap kan, tapi buktinya mereka sudah bisa melakukan itu gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, si perusahaan transportasi online ini sudah mulai merambah ke makanan, beli tiket pun juga sudah bisa. Jadi semua sudah dimasuki oleh bisnis
konsultasi online ini semua bisa mudah gitu kan. Males ngantri misalkan, pengen nonton konser pakai GoTix bisa, contohnya ya, contohnya. Terus lapar nih, hujan gitu, atau enggak males lapar mager gitu kan, belum cari parkir kalau keluar gitu kan, belum biaya parkir. Biasanya malah kalau misalnya kita jalan ke mall, tadinya cuma mau beli makan, jadinya beli yang lain misalkan gitu kan, akhirnya bisa pakai GoFood atau ShopeeFood ya. Padahal dulu awalnya itu dia mereka itu hanya untuk konsultasi online saja gitu kan, tapi sekarang dari konsultasi online itu bisa merambah ke semua ya, ke semua kebutuhan masyarakat di Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang ada di Society 5.0. Apa aja nih? Jadi kan kalau Society 5.0 itu pasti berhubungan dengan internet ya, berhubungan dengan internet. Terus kemudian di sini ya, kita mau nggak mau memaksa si teknologi digital. Yang pasti yang kalian sudah yang sangat-sangat familiar itu adalah internet of things ya. Internet of things, segala sesuatu yang kita butuhkan itu ada semuanya di internet. Mau apapun itu, mau materi kuliah, mau gambar-gambar gitu ya, mau codingan program pun pasti ada di internet gitu kan. Internet of Things ini adalah suatu penemuan terbaru ya, penemuan yang nggak terbaru banget sih ya, tapi ini adalah merupakan penemuan yang memiliki kelebihan ya dari segi fungsional ya, fungsionalitas. Kemudian dia juga bisa mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel, jadi berbasis wireless ya, tanpa kabel. Terus keberadaan IoT ini ya di era transformasi digital seperti sekarang itu pasti dibutuhkan oleh bisnis ya, untuk memenuhi kebutuhan internet di sektor industri ya. IoT juga jadi teknologi ya yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Contohnya nih yang paling gampang nih, kalau kalian lihat itu ada iklan-iklan yang berbasis internet ya. Ada satu merek komponen elektronika ya, yang bergerak di bidang home appliance. Jadi dia jual lampu, dia jual pintu nih, kunci pintu, terus dia jual apa lagi tuh, pet feeder ya. Sekarang pet feeder juga pakai IoT juga banyak ya kan, dan itu semua bisa kita kontrol ya, cuma dari satu perangkat ya. Jadi semua yang ada di rumah semua ada di rumah, dari AC, TV, musik, terus lampu, kulkas gitu kan, semua kalau sudah terkoneksi dengan satu perangkat yang disebut dengan IoT, itu kita bisa kontrol dari mana aja. Bisa mau pulang nih gitu, kalian mau pulang ke rumah gitu kan, tinggal buka handphone gitu kan, langsung koneksi sama misal coffee maker. Nanti sampai rumah sekitar 10 menit kopinya udah tersedia gitu kan. Atau misalkan kalian ke kuliah, terus begitu lupa kucingnya belum kasih makan, tinggal buka aplikasi di handphone gitu kan, tinggal buka terus kasih makan si Oren gitu, si Oyen gitu kan, jam 11. Nanti jam 11 Oyennya lagi lapar, datangin tempat makan, langsung bisa makan gitu ya, tanpa harus ada kita yang kasih makan gitu. Nah, si Internet of Things ini
pasti punya komponen ya, punya komponen teknologi ya, bagaimana caranya si internet of things ini berkembang ya, bisa dilakukan gitu kan. Nah yang pasti ya, internet of things itu harus punya sensor ya, sensor, kemudian dia punya kecerdasan buatan atau AI ya. Ini adalah suatu benang merahnya yang utama untuk menghidupkan IoT ya, artificial intelligence ini ya, kecerdasan buatan ini. Dengan AI ini perangkat bisa berkomunikasi secara pintar ya. Ketika suatu perangkat itu dibekali suatu program AI ya, itu semua ya, perangkat itu bisa melakukan kemampuan analisis ya, yang lebih kompleks seperti mengkoleksi data, mengatur jaringan, kemudian mengembangkan algoritma gitu ya, terus bisa mengatur ya sesuai dengan kebutuhan ya. Dengan demikian AI ini itu bisa memungkinkan ya, mereka ya, peralatan ini itu bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa harus menunggu ya, instruksi dari penerima. Jadi misal, sudah terbiasa setiap jam 4 lampu depan nyala gitu kan, nanti si perangkat itu membaca setiap jam 4 tanpa kita harus suruh, si perangkat itu nyala sendiri gitu jam 4 sore misalkan kayak gitu. Selain itu ya, selain sensor untuk kecerdasan buatan yang pasti ada koneksi jaringan ya. Jika nggak ada koneksi jaringan ya akan sia-sia ya gitu. Jadi supaya bisa berkoneksi dengan lancar, mau tidak mau koneksi jaringan juga harus lancar ya. Selain itu juga konektivitasnya harus stabil ya. Misalnya sekarang kan udah banyak ya peralatan perusahaan-perusahaan konektivitas untuk telekomunikasi ya, terutama yang bergerak di bidang internetnya sendiri gitu ya. Jadi kita ada yang jualan hanya khusus tentang internetnya. Dan selain ini ya, selain juga tadi ada perangkat mikro ya, ada perangkat mikro yang mendukung peralatan tersebut supaya bisa meningkatkan ketepatan, skalabilitas dan fleksibilitas dari IoT itu gitu ya. Nah semakin kecil perangkat, maka biayanya pun semakin sedikit. Maka dari itu sekarang itu banyak banget ya peralatan yang IoT. Kenapa? Ya karena tadi harganya juga sekarang udah mulai murah gitu ya. Kalian boleh browsing ya di e-commerce manapun, harganya itu nggak lebih dari 100.000 gitu ya, untuk mendapatkan si chip ini gitu ya, untuk mendapatkan perangkat ini. Itu tinggal ditempel di program nih sama kalian yang jago-jago programming, dan udah alat itu bisa mengikuti apa yang kalian inginkan. Oke, kemudian yang kedua ya, dari Internet of Things kita masuk ke virtual reality ya. Virtual reality ini berbentuk seperti animasi 3 dimensi ya. Ini merupakan teknologi ya yang membuat pengguna itu bisa berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya, tapi dia disimulasikan dalam bentuk komputer ya, sehingga perasaan kita lagi ada di situ. Misal mau jalan-jalan ke Eropa gitu kan, terus ada kita gunakan nih peralatan ya, namanya biasanya itu kacamata ya, bentuknya kacamata biasanya Google Glasses ya, tinggal dipasang terus tinggal diprogram nih, pengen jalan-jalan di Menara Eiffel gitu kan. Seakan-akan kita ketika menggunakan teknologi itu kita ada posisinya lagi ada di Menara Eiffel, di depan Menara Eiffel, padahal nanti ada di Pondok Labu misalnya, seperti itu. Terus selain itu untuk mendukung ya, supaya lebih nyata, ada juga yang menggunakan sarung tangan ya, supaya benar-benar bisa merasakan pengalaman virtual itu gitu. Terus cara kerjanya ini ya itu tadi ya, jadi ada beberapa foto gitu ya, ada foto ataupun video dimasukkan ke dalam satu program gitu kan, diolah,
kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi VR yang ada di kacamata, sehingga seakan-akan kita saat itu sedang berada di Menara Eiffel misalkan, atau misalkan virtual itu juga bisa digunakan untuk bermain games gitu kan, misalkan mau main game Star Wars gitu kan. Tinggal pakai kacamatanya, terus tinggal pakai peralatan gitu kan, peralatan pedang-pedangan gitu, seakan-akan kalian jadi Jedi gitu kan. Nah seperti itu. Cuman namanya juga virtual namanya juga dunia maya, ada kekurangannya dari virtual reality ini. Tentu saja nanti penggunanya itu akan mengalami perasaan dengan realitas perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia buatan bukan dunia nyata orang sungguhan Kemudian virtual reality ini juga bisa meningkatkan pengangguran jadi lebih sedikit orang yang akan digunakan untuk merancang suatu proyek Tapi walaupun ada kekurangan, pasti ada kelebihan kelebihannya bisa memudahkan kita memudahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang susah misalkan kita tidak bisa membayangkan, misalnya kita mau bikin gedung di bendungan Saguling misalkan, kita nggak harus datang ke Saguling gitu kan, lihat aja dari VR mesin yang dari VR, posisinya tuh seperti ini, jadi nanti kita mau bangun apa misalkan, mau bangun rumah gitu daerah situ, kita bisa membayangkan nanti ketika udah jadi semuanya tinggal implementasikan di dunia nyata seperti itu. Kemudian dari Internet of Things yang digabung dengan virtual reality kemudian dikembangkan lagi sama yang namanya augmented reality. Apa sih AR ini gitu kan? AR ini adalah teknologi yang menggabungkan secara real time antara digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Di sini di AR ini kita bisa melihat objek maya secara 2D ataupun 3D 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan ke dalam dunia nyata. Jadi intinya kalau si AR ini itu adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata. Jadi kalau si VR itu kan kita masuk sedangkan kalau si AR ini kita bisa lihat bisa lihat di sebelah kita, jadi yang maya tadi bisa kita lihat secara nyata dengan bantuan seperti webcam komputer atau kamera atau pakai kacamata khusus, dan terutama biasanya AR ini yang sering kalian gunakan itu biasanya dalam bentuk games banyak banget games di yang perangkat yang menggunakan AR ini teknologi AR ini terus udah gitu contohnya nih, kalau masih kalian ingat tuh beberapa tahun ke belakang tuh ada yang namanya games Pokemon Go nah kalian tinggal scan barcode di beberapa tempat terus nanti Pokemonnya keluar dari handphone gitu, atau misalkan nih kalian beli Coco Crunch Coco Crunch scan barcode di boxnya atau di plastiknya, terus nanti Coco Crunch-nya keluar. Nah itu sudah termasuk dengan teknologi augmented reality Semuanya ini pasti akan berhubungan dengan yang namanya kamera dan juga sensor. Kenapa? Karena memang kamera dan sensor ini digunakan untuk mengumpulkan data-data informasi yang mana kita bisa tahu itu adalah benar-benar si Coco Crunch gitu kan, bentuknya kayak koala itu beneran enggak sih? Berarti kan harus dikumpulkan data-data gitu kan.
Disitulah kolaborasi antara beberapa banyak sekali teknologi ya, teknologi dari ada dari AI, dari datanya, big datanya, gitu kan, dari internet of thing-nya, gitu kan. Terus kemudian perkembangan fotografi ya, perkembangan fotografi yang pakai banyak tools ya, banyak tools banget yang canggih-canggih lah ya sekarang ini ya, dikolaborasikan sehingga bisa menghasilkan sesuatu ya, sesuatu atau pengalaman 3D ya, 3 dimensi yang bisa kita rasakan di sekitar kita secara nyata gitu. Oke, saya lanjutkan. Augmented reality ya merupakan teknologi yang menggabungkan benda ya, 2 dimensi atau suatu lingkungan nyata ya, dan memproyeksikan benda maya itu tersebut dalam waktu yang nyata ya. Jadi benar-benar seakan-akan ya, misalnya kalau tadi yang scan barcode terus keluar kokokrannya dada gitu, kayak kokokrannya ada di situ gitu kan, padahal si polanya itu ya hanya permainan teknologi ya yang bisa kita rasakan ya, seperti itu. Terus bedanya sama virtual reality apa dong? Virtual reality apa gitu kan? Kok kayaknya rada-rada mirip gitu kan. Nah, virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user berinteraksi dengan lingkungan yang ada ya, yang ada di dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Jadi kalau si virtual reality itu perlu tambahan perangkat gitu ya, perlu tambahan perangkat, contohnya misalnya tadi kacamata atau komputer gitu kan. Sedangkan kalau si augmented reality ini kalian cukup punya handphone gitu ya, yang bisa scan barcode atau bisa mengeluarkan AR gitu kan, dan itu kalian bisa nikmati. Sekarang pun tadi setelah saya cari-cari ya di Play Store yang Android aja sudah ada ya aplikasi yang mendukung AR ini. Jadi kalian tinggal install aplikasi AR, langsung bisa melihat nih bisa memanfaatkan teknologi AR ini. Mau ngapain, misalkan mau jalan-jalan kemana, ke museum gitu ya, nanti keluar ke misalkan nih lagi di museum pahlawan nasional gitu kan, tinggal scan barcode nanti keluar misalkan Pangeran Diponegoro, ternyata Pangeran Diponegoro tuh wajahnya seperti ini, tingginya segini, kayak gitu ya kan. Nah, di augmented reality ini ya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Salah satunya adalah tentang marker based tracking ya. Jadi contohnya ini adalah tracking ini ya. Jadi suatu ilustrasi menjadi lebih ke orang-orang yang digunakan untuk orang-orang desain ya, desain grafis ya. Jadi di sini nanti ada ilustrasi hitam dan putih ya, bentuknya persegi, terus ada batas hitam tebal, latar belakangnya putih. Nah nanti komputer ini akan mengenali posisi dan orientasi marker ya, sehingga bisa menciptakan dunia virtual ya. Jadi basicnya untuk dunia virtual, desain grafis secara virtual, bentuknya XYZ ya, simbol XYZ. Nah, ini pertama kali dikembangkan ya, sudah ada mulai tahun 90-an ya. Ini adalah merupakan pengembangan ya, penggunaan dari augmented reality. Kemudian yang saat ini berkembang itu metode markerless ya, markerless augmented reality ya. Metode ini untuk pengguna itu tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker gitu ya, tidak perlu pakai tools gitu ya. Ini sudah langsung disediakan ya, perusahaannya namanya Qualcomm ya, untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device ya. Jadi ini nih si Qualcomm ini
membuat aplikasi yang markerless ya. Dan tadi beberapa waktu lalu saya mencoba lihat nih si Qualcomm ini gitu ya, untuk teknologi augmented reality di Indonesia. Di Indonesia ini apa namanya, memang masih agak sulit ya, maksudnya agak masih agak panjang gitu ya. Yang kita harus memperbaiki si teknologi internetnya dulu gitu ya, teknologi internet testingnya dulu, baru kita bisa masuk ya, kita bisa mengembangkan. Dari itu si augmented reality ini benar-benar lagi dikejar nih sama pemerintah Indonesia supaya bisa cepat gitu ya, jangan nggak usah nunggu tahun, nggak usah nunggu 10 tahun atau 15 tahun lagi gitu kan. Nggak bisa 2 tahun dari sekarang augmented reality ini bisa berkembang gitu. Apalagi dari teman-teman yang sudah belajar nih di Bisati gitu. Kemudian ya, perkembangan augmented reality ini ya terus yang dikembangkan. Tadinya yang tadi hanya bentuknya, dimensinya kotak gitu ya, atau XYZ gitu ya, sumbu-sumbu. Nah, terus kemudian dikembangkan dengan face tracking ya, jadi dia sudah mulai mengenali wajah ya. Jadi ini lebih ini juga merupakan salah satu pengembangan teknologi dari pengolahan sinyal digital gitu ya. Kita mulai bisa melihat misalkan tempat matanya di mana. Setiap orang kan beda-beda ya, matanya hitam, apakah warnanya hitam, apakah warnanya coklat. Nah itu ya, itu mulai algoritma itu mulai dikembangkan menuju ya pembacaan wajah ya, jadi bisa mengenali wajah manusia. Oh, wajah manusianya seperti ini, misalkan matanya 2, hidungnya 1, ada tai lalatnya gitu kan, oh mulutnya tipis atau mulutnya tebal gitu kan, seperti itu. Nah ini bisa kalau kalian tertarik ini ya, sebenarnya sudah pernah digunakan di Pekan Raya Jakarta tahun 2010 ya, dan juga ada Toy Story event ya pada saat itu. Terus selain ini ya, setelah dari wajah gitu kan ya, wajah itu mulai dikembangkan lagi ya, apa namanya, dengan objek tracking 3D ya. Di sini mulai dilihat gitu kan, apa namanya, supaya bisa mengenali benda-benda sekitar kita gitu ya. Bisa mengenali, oh sebelah kiri ada mobil, oh sebelah kanan ada pohon, seperti itu, ada televisi dan sebagainya. Dan saya yakin nih 3D object tracking ini nanti akan digunakan ke depannya untuk teknologi smart car ya. Dan namanya sudah mulai ada mobil listrik kan ya, mobil listrik, kemudian tapi kan masih drivingnya masih manual nih. Nanti kedepannya untuk smart car itu kita tinggal duduk aja gitu ya, terus dengan 3D object tracking ini dia bisa mengetahui, oh di depan ada mobil, oh sebelah kanan pembatas jalan gitu kan, oh sebelah kiri ada mobil lain gitu kan, terus ada jaga jarak aman. Ini adalah perkembangan untuk 3D object tracking dari augmented reality. Jadi kedepannya bisa untuk perkembangan smart car gitu ya. Kemudian augmented ini juga bisa untuk menangkap gerakan yang ada di film ya. Sudah mulai digunakan ya, motion tracking namanya ya. Jadi meraba-raba akan menangkap gerakan manusia gitu ya. Ini bisa digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film ya, yang mencoba untuk mensimulasikan gerakan. Contohnya di sini itu yang pernah menggunakan ini adalah di film Avatar ya. Jadi ketika dia mau membuat film ini, dia menggunakan si
augmented reality ya. Kemudian ada lagi yang berbasis GPS ya. Ini adalah pelopor ya, pelopor untuk pengembangan gitu ya, GPS based tracking ya. Saat ini udah banyak ya, tapi yang paling sering ada itu punyanya iPhone ya. Dengan memanfaatkan fitur GPS ya dan juga kompas, kompas tahu kan ya, bukan kompas koran ya, tapi kompas arah mata angin ya. Nah ini nanti akan bisa menampilkan ya arah yang kita inginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi yang menampilkannya secara 3D ya. Contohnya adalah aplikasi yang bernama Layar ya. Ada aplikasi yang bernama Layar. Ini adalah menampilkan augmented reality dalam bentuk GPS ya. Terus ini merupakan software ya, software yang bisa digunakan pada saat augmented reality. Contohnya ada live tour, jadi kita berasa lagi live tour ya di Inggris misalkan. Seperti itu. Terus ada lagi untuk mengedit si AR ini. Kita bisa pakai, kan kalau misalkan kita mau masukin nih program, kita mau masukin foto gitu kan, harus ada yang kita edit supaya lebih terasa gitu ya, lebih terasa nyata. Kalau misalnya tadi kan mau bikin suatu gambar itu kan pasti kita ngambil dari kamera dulu gitu kan, dari kamera kemudian diedit gitu kan. Nah ini adalah softwarenya untuk mengedit image tersebut ya, seperti Corel Draw ya, terus di video edit ya pakai Video Studio Camtasia. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan Camtasia. Terus ada SketchUp ya, Blender, terus 3D Max ya, terus ada Fusion 360 derajat. Nah seperti itu. Nah terus bagaimana hubungannya si augmented reality ini untuk kedepannya ya, terutama untuk bisnis? Pastinya dengan mengadopsi teknologi augmented reality ini ya, pasti akan lebih nyata gitu ya, lebih berasa nyatanya dibandingin kalau misalnya kita lihat di e-commerce ya, cuma gambar doang gitu kan, gambar 2D gitu kan. Sedangkan si AR ini kan menggabungkan 3D ya, jadi lebih terasa nyatanya gitu ya, untuk menyampaikan informasi ya, untuk menyampaikan informasi secara lengkap, secara rinci. Malah yang saya tahu nih, contohnya nih perusahaan ini yang dari Swedia tuh ya, mereka sudah lama mengadopsi teknologi AR ini. Misal kalian scan barcode nih di katalog online gitu ya, kalau online terus tinggal dipasangin mau ditaruh di mana nih. Misal kalian mau beli sofa gitu atau mau beli kursi, tinggal dipasangin, langsung keluar si sofa itu, panjangnya berapa dimensinya, terus ukuran nyatanya itu langsung keluar. Misalnya kalian mau naruhnya di ruang tamu gitu kan, terus ruang tamunya masih kosong ya, terus dikeluarin itu gambar sofanya, ternyata pas, oke, saya beli ini gitu ya. Kemudian dari informasi yang lebih banyak tadi, otomatis dong ya, ketika orang belinya ternyata sesuai gitu ya, sesuai dengan permintaannya, otomatis akan mempromosikan ya. Jadi si AR ini juga akan membantu ya, menaikkan promosi supaya lebih menarik ya, karena tadi ya, karena informasinya lengkap, terus lebih interaktif gitu ya, lebih atraktif, malah jadi menarik perhatian masyarakat supaya bisa berkeinginan untuk membeli ya gitu kan. Kemudian dari promosi yang menarik tadi, jadi tahu lebih baik mendingan belinya di toko sebelah aja gitu kan, karena dengan dia pakai teknologi AR itu jadi lebih ketahuan kitanya tanpa kita harus datang ke tokonya gitu ya. Karena pakai aplikasi ini aja udah ketahuan nyatanya seperti ini, nanti pun pas datang juga memang dimensinya juga segini kayak gitu ya, sehingga dari
peningkatan brand image tadi, sehingga bisa meningkatkan penjualan gitu ya, karena semakin banyak orang yang puas dengan pembeliannya, yang puas dengan gambarnya gitu ya, jadi akan lebih banyak ya omongan manusia itu ya lebih kena kan ya, dibandingkan dari promosi yang dikeluarkan dari suatu perusahaan itu biasanya kan. Sampai ada tuh tagline ya, Anda puas beritahu teman, kayak gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk promosi sebenarnya. Nah, si augmented tadi selain untuk bisnis, apa lagi sih yang yang bisa kita gunakan, gitu, kita manfaatkan ya. Yang pasti kalian suka itu adalah industri game, gitu kan. Games itu pasti ya. Di sini di games itu sudah banyak sekali ya yang menggunakan virtual reality ini ya. Selain Pokemon Go tadi, kita juga punya ada games Sims ya, The Sims, itu juga bisa ya. Terus udah gitu industri pariwisata nih, yang kemarin nggak dapet tiket Mandalika, mungkin kita bisa ajukan ke Kemenparekraf gitu ya, gimana kalau Mandalikanya kita buatkan gitu ya, augmented reality, supaya kita berasa nonton MotoGP ya di sana gitu kan. Itu bisa aja, itu tidak menutup kemungkinan ya. Terus di bidang kedokteran misalkan, ketika ada pasien yang punya penyakit berat gitu, terus harus dioperasi, kita pakai untuk latihan kita bisa menggunakan augmented reality-nya dulu. Yang sering saya lihat itu yang di film-film luar negeri itu ya, kayak The Doctor, terus IR ya, IR itu sudah mulai menggunakan augmented reality. Jadi misalkan dia mau bedah otak gitu kan, otaknya langsung ada di depan mukanya gitu kan. Terus yang ini yang sakit di sebelah sini, kalau gimana kalau misalnya kita operasi yang sebelah sini, nanti si orangnya ini akan hidup lebih lama atau enggak, atau ada cacat setelahnya atau enggak, bisa dilihat dari situ ya, dengan kecanggihan si IR ini ya. Terus pengembangan perumahan misalkan ada di contohnya yang pasti ada, yang sudah ada itu ya, perusahaan cat yang namanya Dulux ya. Bosen nih, tembok saya warnanya putih gitu kan, pengen diganti, kira-kira bagus nggak ya? Nah, tinggal masukin gitu ya, apa terus tempel di tembok sekalian gitu, tembok rumah kalian, ternyata bagus, oke deh saya beli. Nah, seperti itu. Dan selain ini ya, selain pengembangan juga bisa untuk penelitian ya, untuk kalian nih yang mau jadi dosen, bisa mengembangkan penelitian terhadap pengembangan AR ini gitu kan. Terus di pendidikan juga bisa untuk lebih interaktif ya, jadi nggak cuma kita buka buku terus udah gitu baca gitu, tapi langsung dari buku tadi bisa dikeluarkan. Jadi mungkin kalau ini akan sangat-sangat berguna buat teman-teman yang tipikal orangnya yang virtual gitu ya, visualisasi. Jadi lebih nangkep kalau misalkan kita langsung lihat ke gambar gitu ya, gambar bergerak, dan kita harus baca buku. Biasanya kan kalau baca buku tuh sulit banget ya, masyarakat Indonesia itu untuk baca buku. Tapi ketika ada teknologi AR ini langsung kelihatan, maksudnya ada ke sini, buku bacaan ini adalah maksudnya adalah ke sana gitu kan. Jadi lebih paham ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sharing sedikit. Saya share ya, ada beberapa contoh nih ya, perkembangan tentang ini atau AR ini ya di bidang pendidikan saya ini.
Oke, ada satu lagi video tentang apa namanya Kita di dunia metafor orang tamu. Selain itu, dalam pesta juga dilakukan pesta dansa secara virtual. Tentang pasangan pengantin tersebut diketahui pertama Aziz Virtual dan juga Sansra Sunjaya. Resepsi pernikahan di dunia metafor tersebut dilakukan tepatnya pada 5 Februari 2022 lalu dengan lokasi berada di tepi pantai. Ada sekitar 500 orang yang ikut hadir secara virtual memeriahkan pesta serta gelaran pesta dansa yang diadakan. Para undangan yang hadir pun bisa saling berdansa secara virtual dengan tamu lainnya, saling mengobrol dan juga memberikan selamat kepada mempelai. Tak cuma itu, para tamu juga mendapatkan hadiah berupa coklat premium. Acara resepsi pernikahan ini digelar sejak pukul 20 hingga 21 waktu setempat. Dia menggelar resepsi di metafor Sunjo bukan tanpa alasan. Abidek yang merupakan pengusaha di bidang teknologi memilih menggelar resepsi di metafor demi alasan protokol kesehatan. Ia pun memilih metafor agar acara pernikahannya tersebut tetap bisa dihadiri oleh keluarga dan teman mereka dari berbagai negara secara virtual. Jadi apa namanya metaverse ini adalah suatu teknologi augmented reality ya. Nah, jadi merupakan pengembangan kedepannya ya apa namanya dari teknologi augmented reality ini. Jadi sehingga ya apa namanya bisa berinteraksi ya sesama individu ya secara virtual ya apa namanya teknologi jadi gabungan dari berbagai macam teknologi augmented reality itu bisa menghasilkan satu teknologi metaverse gitu. Di dalam metaverse ini nantinya ya penggunanya ini bisa membuat avatar sesuai dengan keinginan ya sesuai dengan keinginannya ya avatarnya mau bentuknya kita gitu dalam bentuk 3D ataupun mau avatar biasa gitu. Oke, mungkin dari saya sedikit aja Mbak Risa tentang hari ini. Terima kasih banyak Bu atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom chat ataupun mau berinteraksi langsung sama Bu Fajar bisa untuk menyalakan mikrofonnya. Pertama rasain dulu kemudian menyalakan mikrofon. Ini di kolom chat ada yang bertanya Bu, apakah file materi boleh di-share? Mungkin share langsung ya. Ya, Bu. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat Bu dari Kak Ega Mardoyo. Bu mau bertanya, apa perbedaan mendasar AR, VR, MR, dan XR? Dan pengembangan AR, VR, dan kawan-kawan sangat mahal.
Apakah memang efektif dalam pembelajaran dibandingkan guru ini? Oke, saya coba jawab ya. Kalau yang antara AR dan VR ini yang membedakan memang dari toolsnya ya, dari alat pendukungnya ya. Kalau untuk VR ini ya kita harus punya alat ya. Tadi yang saya bilang ya, harus ada kacamatanya, terus ada sarung tangan gitu ya. Jadi memang untuk VR ini agak sulit ya. Contohnya lagi, mungkin kalian tahu yang namanya PS5 itu ya, PS5 nah, itu juga udah termasuk dalam teknologi VR gitu kan. Nah sedangkan kalau AR ini kalian cuma pakai handphone aja udah bisa gitu ya. Jadi ketika kita mau melihat sesuatu gitu ya, secara lebih detail, lebih nyata, tinggal scan barcode atau misalnya kita masuk terus tinggal klik aplikasi AR-nya, itu langsung bisa kalian ini. Jadi kalau bisa kalian lihat gitu ya bentuknya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk AR itu lebih ini ya, lebih mudah digunakan gitu ya, karena dia memang hanya menggunakan mobile phone aja gitu, atau kalian misalnya punya anggap aja kalian punya scanner lah ya, itu bisa langsung kelihatan bentuknya ya, seperti apa. Terus bagaimana pengembangannya gitu kan ya. Kalau AR saya pikir nggak terlalu mahal ya dibandingkan sama VR ya. VR itu kan kacamatanya sendiri itu juga udah lumayan ya. Seingat saya tuh kalau kacamata itu sekitar bisa mulai dari 2 jutaan. Belum lagi yang Google Glass ya, Google Glasses itu masalah ada yang sampai 5 jutaan, mulai dari 5 jutaan. Nah, untuk harusnya mungkin ini nanti kalian bisa memudahkan bagaimana sih VR ini ya, virtual reality ini menjadi teknologi yang murah gitu, yang bisa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia terutama gitu kan. Kalau yang AR ini kan sudah otomatis bisa ya. Nah, jadi mungkin untuk yang VR ini misalkan dikasih apa ya, mungkin ada fasilitas misalkan untuk fasilitas umum gitu ya, ditaruh gitu kan. Terus nanti kalau sambil menunggu ya teknologi yang bisa kita gunakan atau kita buat teknologi yang sederhana tentang VR gitu ya, yang mungkin harganya jadinya lebih murah gitu. Terus kalau untuk efektifannya, nah tadi kan saya udah sempat singgung nih, kalau untuk efektifannya dalam pembelajaran ya dibandingkan sama luring, tadi kalau misalkan kalian orangnya kan kalau orang beda-beda ya, ada yang visualisasi, ada yang baca sebentar langsung nyaut gitu kan. Kemampuan kita itu kan berbeda-beda ya, setiap anak itu berbeda-beda, setiap manusia itu berbeda-beda. Nah mungkin kalau bagian gitu ya, yang orangnya harus visualisasi gitu ya, harus lihat bentuknya seperti apa. Misalnya anak TK nih, anak TK pengen tahu burung Garuda. Nah, sedangkan burung Garuda kita tahu itu termasuk hewan yang dilindungi, ya, satwa yang dilindungi, dan perkembangannya udah mulai menipis gitu kan, sudah mulai sedikit. Nah, daripada misalkan kita susah-susah gitu ya, atau jauh-jauh gitu kita harus ke kebun binatang Ragunan untuk melihat burung Garuda misalkan gitu ya, kita bisa lihat ya bentuk dari AR-nya gitu kan. Kita scan nih misalkan burung Garuda di website mana gitu ya, Kemendikbud misalkan, atau ada aplikasi apa atau buatan dari Ruang Guru ya, kita scan langsung keluar burung Garudanya dalam bentuk visualisasi. Nah biasanya kan kalau anak-anak lebih seneng ya, atraktif, lebih interaktif gitu kan, burung Garudanya misalkan besarnya segimana gitu ya, terus kepalanya, terus dia bisa noleh kiri noleh kanan, dan itu kan tidak bisa didapat dari buku gitu kan. Dari buku kan ini 2 dimensi, gambar doang gitu kan, sedangkan kalau dari AR ini kita bisa lihat bagaimana burung itu bisa berinteraksi seakan-akan ada di kita, ya, ada di sebelah kita atau ada di depan kita. Jadi kalau misalkan untuk efektifan ya itu tergantung dari si pembacanya gitu. Kalau misalnya memang orangnya dalam visualisasi, itu akan lebih efektif dibanding kita harus baca gitu kan. Jadi kalau misalnya memang orangnya yang udah pinter gitu ya, udah pinter dari baca atau dari dari melihat aja sudah tercucupi gitu ya, mungkin akan mudah gitu kan. Terus biasanya akan kita itu kan sebagai makhluk
sosial, makhluk sosial. Jadi mau nggak mau kita harus berinteraksi gitu ya. Akan lebih mudah kita apabila memang ada interaksi sosialnya gitu kan. Jadi ya AI ini sangat membantu sekali dalam bentuk interaksi sosial gitu Ega. Masya Allah, jawabannya lengkap sekali Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin dari Kak Ega, apakah udah cukup pas atau ada yang mau ditanyakan lagi nih? Atau dari teman-teman yang lain ingin bertanya? Silakan ya. Terima kasih. Berarti udah cukup pas ya Kak Ega. Oke. Jadi apa ya, si AR ini akan menuju ke dunia metaverse gitu ya. Cuman metaverse ini kan memang gabungan dari augmented reality gitu ya. Jadi ya nanti itu semua itu ya akan kedepannya itu akan di dunia metaverse kan ya. Udah banyak ya, udah banyak banget nih di internet itu yang ngomongin metaverse gitu kan. Jadi semua user itu bisa melakukan kegiatan apa saja di metaverse. Jadi ya awal basicnya metaverse itu ya dari AR ini begitu. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, dibuka aja ya Bu, atau untuk mengakhiri kemungkinan mungkin dari Ibu bisa ini Bu, ada closing statement lagi untuk terkait materi kali ini atau sudah cukup? Oh, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya baik teman-teman, karena ini juga sesi akhir ya, saya meminta bantuan teman-teman untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengambil sesi buat dokumentasi. Saya tunggu waktunya sampai 2 menit ya, sampai pukul 17.00. Mungkin teman-teman yang bisa on cam bisa menyalakan kameranya ya, karena kita sesi dokumentasi bersama Ibu aja. Ini kalau boleh saya tahu, kalau untuk share file di mana ya Mbak Risa? Sepertinya di tampil ID belum bisa jadi. Atau bisa ini aja Bu, di share ke panitia, nanti panitia nge-share-nya ke grup. Oh ya bisa. Oh ya, lagi juga Ayo teman-teman, ditunggu on cam-nya ya. Kita nanti ini dokumentasi, bersesi dokumentasi. Teman-teman nggak pada macam ya, beda kita yang macam aja ya. Saya hitung 3 kali dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Ibu Fajar atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk para peserta yang telah hadir pada rangkaian webinar Show Lomba Tim AI kali ini.
Semoga ini yang diberikan oleh Fajar tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan membantu dalam kita mempelajarinya untuk masa depan. Kemudian saya Rizka Maria selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf jika banyak salah, dan terima kasih kepada penonton semua. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Mbak Risa. Saya izin ya.